Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami tahu hidup kami bukan apa-apa dan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena itu kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu melawat setiap kami supaya kami diteguhkan, dikuatkan, dan kami terus dipimpin berjalan menurut kehendak dan ketetapan Tuhan, agar hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Karena itu kami membuka hati kami seluas-luasnya dan berbicaralah bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah siap sedia untuk merenungkannya. Demi Kristus firman yang hidup itu kami berdoa, amin. Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 30 dengan tema Tuhan dapat memakai kegagalan kita. Saudara, kita tahu bahwa Yehuda ini adalah seorang anak Yakub dan Lea. Dalam Kejadian pasal 38 ayat 1 di sana diceritakan bagaimana Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan ia menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Dan di dalam ayat 1 sampai 5 kita melihat bagaimana Yehuda memilih untuk berpisah dari keluarganya dan tinggal di antara orang-orang Kanaan. Ini menunjukkan bahwa ia mulai menjauh dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karena ia menikahi dengan seorang perempuan Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Padahal Abraham dan Ishak berusaha menjaga garis keturunan tetap murni dan tidak bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Yehuda memiliki 3 anak, yaitu Onan dan Shelah. Pada ayat 6 sampai 10, Yehuda menikahkan anak sulungnya dengan Tamar, tetapi karena jahat di mata Tuhan, ia langsung dihukum mati oleh Tuhan. Dan menurut hukum perkawinan, kalau kakaknya meninggal, maka adik-adik laki-laki akan menggantikan posisi kakaknya yang telah meninggal, menjadi suami bagi Tamar. Maka Onanlah yang kedua harus menikahi Tamar untuk meneruskan keturunan bagi saudaranya. Namun Onan menolak untuk memberikan keturunan bagi saudaranya dengan menumpahkan air maninya ke tanah, sehingga Tuhan menghukum Onan dengan kematiannya. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan terus berlanjut tanpa hukuman. Setiap kejahatan kita pasti punya konsekuensi dalam hidup ini. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-14, Yehuda takut kehilangan anak bungsunya Shelah, karena kakaknya dua-dua telah meninggal. Dia takut nanti ketika Shelah menikah dengan Tamar, maka pasti Shelah akan mati. Ya, sehingga dia punya alasan bahwa dia katakan bahwa Shelah ini masih terlalu muda menjadi suami bagi Tamar. Tamar menyadari bahwa Yehuda tidak benar-benar menepati janjinya, sehingga Tamar menyusun rencana mendapatkan haknya. Maka Tamar menyamar sebagai seorang perempuan pelacur supaya ia bisa menarik perhatian daripada Yehuda. Karena ketidakjujuran Yehuda akhirnya membuat Tamar bertindak licik untuk mendapatkan haknya. Di dalam ayat 15-23, Yehuda tidak mengenali Tamar dan kemudian dia berhubungan dengannya. Sebagai bayaran ia memberikan jaminan berupa materai, tongkat dan kain penutup. Tamar kemudian menghilang sebelum Yehuda bisa membayarnya. Yehuda tidak dapat menemukan Tamar yang menyamar sebagai seorang pelacur. Saudara, pada ayat yang ke-24 sampai 26, ketika Tamar ketahuan mengandung, Yehuda awalnya ingin marah sekali dan ingin menghukum Tamar dengan membakar hidup-hidup. Namun Tamar menunjukkan barang bukti dari Yehuda. Barang ini
ketika ia pegang orang ini yang menghamilinya. Maka Yehuda mengakui bahwa Tamar tidak bersalah. Yehudalah yang bersalah. Ya, di dalam ayatnya yang ke-27 sampai 30, di sana diceritakan bahwa Tamar akhirnya melahirkan 2 anak kembar, yaitu Sera dan Peres. Peres menjadi nenek moyang Kristus di dalam Matius 1 ayat yang ke-3. Dan dalam Kejadian pasal 38 ini saudara, kita mau belajar bahwa Tuhan menggunakan Tamar dan Peres dalam garis keturunan Mesias. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang tidak bisa ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan saat ini yang sudah boleh mengingatkan kami untuk tidak berkompromi dengan dosa, mengingatkan kami bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga kami, dan kami boleh memiliki hati yang bertobat sungguh di hadapan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.